Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Febrisya Mustafa Robi. Nomor induk Taruna 20204114 dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3A. Di sini saya akan membuat video tentang pengenalan komponen dan pengecekan harian kereta inspeksi yang ada di workshop Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Mari kita simak videonya. Ya teman-teman, di sini di belakang ada kereta inspeksi. Di sini ada tulisan kereta inspeksi. Ini salah satu kereta latih yang ada di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kereta ini biasa dipakai untuk taruna atau mahasiswa untuk latihan mengoperasikan sarana. Ya, kita lanjut. Lihat sekeliling kereta inspeksi ini. Kereta inspeksi ini terdiri dari dua muka di sebelah depan dan belakang, dan berat kosongnya 27.500 kg. Dan kereta ini mulai dinas pada tahun 2005. Inilah penampakan dari kereta inspeksi yang ada di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Ya, di sini nanti akan dikenalkan dengan komponen-komponen utama yang mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman semua. Ya, di sini akan dilakukan pengecekan beberapa komponen yang dibantu dengan para taruna. Nah, di sini kita bisa lihat kompartemen engine. Ya, jadi sebelum pengoperasian kereta inspeksi biasa dilakukan pengecekan di kompartemen engine. Ini ada ruang engine, ini ada pintunya, ada di sebelah sini dan sebelah sana. Pertama kita pengecekan secara visual dulu, kita dicek fisiknya, bisa dilihat ke dalam apakah ada hal-hal yang abnormal. Ya, misalnya biasanya di sini ada ular atau hewan macam-macam yang bisa masuk ke dalam kompartemen engine. Nah, kemudian apakah ada plat-plat jatuh atau kabel-kabel yang jatuh, bundet, sekaligus selang-selang ini. Nah, ini selangnya udah oke, semuanya oke. Kabel-kabel juga oke, aman. BBM aman. Nah, biasanya BBM juga dicek secara manual, biasanya pakai stick dimasukkan untuk mengetahui volume bahan bakar yang ada di tangki saat ini. Namun biasanya setelah beroperasi langsung kita isi full tangkinya. Dari kondisi harus siap ready dan siap dipakai lagi. Kemudian di sebelah sini, di sini ada komponen radiator ya. Pertama kita cek dari visualnya apakah ada enggak kira-kira kebocoran. Kiranya semua oke. Mungkin di sini ada pin-pin yang bisa jadi catatan dan kena benturan-benturan. Jangan sampai mampet ya, kalau diusahakan bener. Jadi kalau ini sampai mampet atau terhalang, nanti udaranya jadi nggak lancar. Nanti pertukaran panasnya atau kalornya juga terhambat. Nanti akan berpengaruh atau berdampak pada kemampuan pada radiator ini untuk menjaga suhu kerja dari engine.
Ya dilihat juga apakah di bawah radiator atau di bawah benda-benda terdapat benda-benda yang abnormal atau yang kurang sepantasnya di situ. Sekiranya semua oke, aman, sekiranya ada tetesan oli atau enggak, atau tetesan apa kotor, sekiranya semua aman, lanjut pengecekan underframe atau rangka bawah. Misal apa sih yang perlu dicek? Di sini ada komponen rem, blok remnya ini dalam kondisi apakah secara visual retak atau ada lain. Kalau ketebalan sih minimal 10 mili atau 1 cm. Nah, di sini kalau jadi perawat itu kadang juga harus tunjuk sebut ya. Nge-review, oke. Tunjuk sebut semua komponen apakah oke, layak operasi, aman. Blok rem, reservoir, pimpin oke. Kereta inspeksi ini mempunyai 2 engine di sebelah depan dan sebelah satunya lagi. Nah, ini satunya sebagai cadangan, karena kalau dipakai dua-duanya nggak bisa. Jadi semisal kalau satu ada trouble, satunya jadi backingan, jadi ada backupnya. Kemudian cek lampu-lampu, go itemnya, apakah lampu tersebut terpasang dan benar. Kemudian ada alat perangkai, dilihat apakah ada yang nggak normal. Di slotting gobnya ini kadang ada yang punya LH3 dan banyak macam namanya. Semuanya aman semua alat perangkai. Kemudian kadang pengunci pintu seperti ini harus diperhatikan. Ini kalau nggak kunci ini bahaya teman-teman, karena bisa buka, nanti bisa nabrak atau bisa kena, mungkin di samping ada rambu atau sinyal sebagainya, berpotensi bahaya. Kemudian ini ada rangka pengereman, ini silinder brake, distributor. Di sini juga ada auxiliary reservoir, knalpot biasa, ini 921, aman. Dilihat ke atas, oke, secara fisik semua aman, kaca bodi aman semua. Setelah aman semua, kita bisa melakukan penyalaan atau menyalakan mesin kereta ini. Nah, ini gagang pintu kereta itu tidak seperti gagang pintu rumah. Jadi ini kebalikannya, kalau gagang pintu rumah itu ke bawah itu buat buka, tapi kalau kereta ke atas untuk membukanya. Nah, ini kabin kereta inspeksi ya. Ini habis dibersihkan, kursinya juga masih di atas. Ini ada meja pelayanan. Meja pelayanan itu untuk mengendalikan kereta api oleh masinis. Dan di meja pelayanan ada beberapa panel. Yang pertama ada master control. Setelah master control, di sini ada power command ya. Jadi ini yang ditekan-tekan ini adalah tombol deadman. Nah, ini untuk tuas ini kalau kita majukan ada posisi P2, P1, P2, P3 sampai P4. Powering untuk pengereman, tuas tinggal tarik ke belakang, ada
B1 sampai B7, dan yang paling ujung adalah emergency brake. Dan yang sebelahnya ada reverser handle. Reverser handle untuk forward, untuk maju atau mundur. Di sini ada master key-nya. Nah, ini ada indikator baterai on off, arc lamp, headlight, divider switch, dan sebagainya. Di sini ada jam, buzzer. Jadi mesin ini sedang mengerjakan deadman-nya, maka buzzernya akan nyala atau berbunyi tet gitu. Di sini ada voltmeter DC dan voltmeter untuk kontrol ya. Biasanya 24 volt. Di sini ada cylinder pressure untuk tekanan di cylinder brake. Kemudian ada 2 jarum merah sama hitam, brake pad sama main reservoir. Yang merah main reservoir. Full meter untuk mengetahui bahan bakar, dan speedometer. Dan di sini ada display engine, ada power command, digunakan untuk menyalakan engine. Nah, ini ada seruling lokomotif atau klakson. Nah, ini adalah beberapa komponen yang ada di meja pelayanan. Nah, di sini ada beberapa lampu indikator ya. Ini ada lampu deadman juga. Apabila deadman-nya tidak dikerjakan, maka lampu deadman-nya akan menyala. Kemudian ada handbrake. Jadi kalau posisi K-ins ini netral, master key-nya off, kita off kan, maka handbrake-nya akan otomatis aktif atau otomatis menyala. Dan sebenarnya di sini di kotak di atas ada radio lokomotif untuk komunikasi masinis dengan PPK atau pusat kendali. Tapi di kereta inspeksi ini radio lock-nya udah nggak ada. Kemudian di KIS ini ada juga, ini juga untuk pengecekan engine. Nah, ini di dalam ada engine ya, diesel, bagian diesel Cummins BT40 kalau nggak salah. Jenis engine-nya ini 6BT A5. Kita cek baterainya, akinya semua oke, kencang, tidak ada kebocoran, aman. Juga pengecekan oli. Ini ada sticknya, kita lap dulu. Habis itu kita celupkan, masukin lagi, dan dilihat indikatornya. Oli harus ada berada di garis tersebut, maka nanti ada tulisan full. Jika engine sudah aman, kemudian di sini ada torque switch untuk menghubungkan ke motor traksi ya. Tulisannya DS1 dan DS2. Kalau kita menggunakan engine 2, maka kita menggunakan yang DS2. Kereta ini menggunakan transmisi diesel elektrik. Jadi mesin diesel di sini memutar generator pada listrik pada generator digunakan untuk motor traksi, untuk memutar motor traksi, dan motor traksi ini untuk motor roda. Terus kemudian kita juga bisa memeriksa panel brake controlnya untuk pneumatiknya ya. Kita cek secara visual,
apakah aman, apakah ada yang abnormal. Nah, di sini emergency brake-nya dalam perawatan ya, belum terpasang, jadi ini belum bisa dikerjakan atau belum bisa dioperasikan. Di sini meja pelayanan yang kedua untuk meja masinis. Jadi masinis. Nah, di sini karena master key-nya hanya satu, jadi meja pelayanan hanya bisa dipakai salah satunya saja. Di sini ada panel kontrol. Di sini ada panel-panel kelistrikan. Jadi kalau sebelum kita nyalain mesin, ini juga saklar-saklar ini diaktifkan. Ini saklarnya sangat macam-macam ya. Ada untuk wiper, ada untuk aki, untuk kompresor, untuk yang lainnya. Ini dinyalakan, ada running, baru ini dinyalakan semua, urut dari kiri sampai ke kanan. Kalau mau matiin sebelum engine shutdown, maka saklarnya kita matiin terlebih dahulu dari kanan ke kiri. Nah, terus di sini juga ada handbrake. Jadi kalau kereta ini mengalami kegagalan pengereman, maka bisa dilakukan pengereman emergency. Ini tinggal diputar saja. Di sini juga ada engine 2, sama seperti engine yang satu yang tadi. Nah, di sini juga ada radiator ya. Nah, di sini, nah kan di sini bisa dilihat ada belut ular di sini. Jadi memang harus hati-hati ya, apalagi di lingkungan kampus PPI ini banyak ular. Nah, ini radiator, semuanya aman. Nah, ini juga bisa kita buka juga radiatornya aman atau enggak. Nah, mungkin seperti inilah beberapa pengenalan komponen yang ada di kereta inspeksi, dan ini belum bisa dinyalakan engine-nya karena mungkin belum siap. Mungkin di video selanjutnya akan ada praktek cara menyalakan engine lokomotif ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.